Hasil imbang melawan Bahrain beberapa waktu lalu masih menyisakan rasa pahit bagi sebagian besar fans Indonesia. Momen itu menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola modern, kekuatan finansial bisa menjadi senjata ampuh, sebagaimana yang kita saksikan dalam berbagai fenomena di negeri sendiri. Bahkan, jika melihat banyaknya kasus korupsi di Indonesia, tak berlebihan jika bercanda bahwa kita bisa membuat liga korupsi sendiri. Namun, lupakan sejenak ironi itu. Maret ini, Timnas Indonesia harus tetap fokus. Targetnya jelas, minimal 4 poin dari laga melawan Australia dan Bahrain. Khususnya saat menghadapi Bahrain di kandang sendiri, ini adalah kesempatan sempurna untuk membalas dendam dan mengukir sejarah baru. Menariknya, situasi yang berkembang saat ini bisa membuat pelatih Kluivert mengambil keputusan yang tak biasa, bahkan lebih berani dari era kepelatihan sebelumnya. Akan ada beberapa nama yang dikorbankan demi kepentingan tim, semua demi memastikan peluang kemenangan tetap besar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia sepak bola di channel ini. Erick Thohir dan PSSI all in, saatnya bertaruh besar. Langkah demi langkah, Timnas Indonesia semakin mendekati gerbang impian, Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampaknya tak ingin setengah-setengah. Ia rela menggelontorkan dana besar karena melihat peluang emas yang kini terbuka lebar. Tim kepelatihan yang dikomandoi oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg telah menyusun strategi matang. Kini, dengan tambahan 4 pemain keturunan, Ole Romani, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, Timnas Indonesia kian mewah. Bahkan sebelum mereka bergabung, pada November 2024, skuad Garuda sudah masuk top 10 tim nasional termahal di Asia, bertengger di peringkat 7. Kini, dengan kedatangan 4 pemain baru, level Indonesia mulai setara dengan tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia. Formasi baru, Timnas Indonesia bernuansa Eropa. Dengan kedalaman skuad yang semakin impresif, Kluivert diprediksi akan merombak sistem permainan untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Salah satu strategi kejutan yang bisa terjadi adalah menurunkan starting line-up full pemain abroad, sesuatu yang bahkan belum pernah dilakukan di era kepelatihan sebelumnya. Mengacu pada formasi andalan 4-3-3, susunan ideal bisa seperti ini. Kiper, Martin Paes-Lini. Belakang, Jay Itzes, Mace Hilgers, Calvin Verdong, Kevin Dix. Gelandang, Tom Hai, Ivar Jenner, Joey Pelupesi Lini. Depan, Dean James, winger kiri, Eliano Reinders, winger kanan, dan Ole Romani sebagai ujung tombak. Dengan kombinasi ini, Timnas Indonesia akan terasa benar-benar bernuansa Eropa. Tentu, hal ini berarti beberapa pemain dari Liga 1 harus siap dikorbankan. Namun, demi peluang terbaik, yang bermain haruslah yang paling siap dan berkualitas. Momentum Indonesia. Cedera pemain Australia dan Bahrain yang ketar-ketir. Melihat situasi yang berkembang, target 4 poin di bulan Maret bukan lagi mimpi kosong. Timnas Australia sedang mengalami krisis cedera. Kabar terbaru menyebutkan Joe Gutschy, kiper muda mereka dari Barnsley, mengalami cedera pinggul. Dengan 10 pemain mereka yang kini absen, pelatih Tony Popovic semakin dibuat pusing. Di sisi lain, Bahrain mulai menyadari betapa mengerikannya Timnas Indonesia saat ini. Mereka bahkan disebut-sebut meminta tambahan fasilitas keamanan berupa rantis, kendaraan taktis, untuk berlaga di GBK.
Mengutip laporan Kumparan, skuad Bahrain mengklaim permintaan itu terkait keamanan. Namun, Erick Thohir dengan santai menanggapi isu tersebut dan memastikan semua tetap terkendali. AFC sangat profesional dan kita sudah beberapa kali menggelar pertandingan tanpa kendala, ujar Erick. Tentu saja, semakin mendekati pertandingan, ketegangan semakin terasa. Apakah Bahrain mulai mencari alasan sebelum laga berlangsung? Atau mereka benar-benar takut dengan atmosfer GBK yang terkenal sebagai salah satu stadion dengan tekanan supporter paling besar di Asia? Media Jepang kaget, apakah Indonesia masih punya pemain lokal? Sementara itu, media Jepang juga menyoroti perkembangan luar biasa timnas Indonesia. Sportsbull, salah satu media olahraga ternama Jepang, bahkan mempertanyakan jumlah pemain keturunan yang kini mengisi skuad Garuda. Setengah dari timnas Indonesia sekarang adalah pemain Belanda. Pelatihnya bahkan mantan striker timnas Belanda, Patrick Kluivert. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin suatu hari nanti tak ada lagi pemain asli dari Indonesia, tulis mereka. Namun dari sudut pandang lain, inilah realitas sepak bola modern. Negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, seperti Maroko, Prancis, hingga Inggris. Lagi pula tujuan akhirnya jelas, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Saat ini, skuad timnas Indonesia sudah masuk 7 besar tim dengan nilai pasar tertinggi di Asia, dengan total valuasi mencapai 547 miliar rupiah. Jika semua proses naturalisasi selesai tepat waktu, nilai skuad Indonesia bisa melonjak drastis. Ole Romani, 2,6 miliar rupiah. Dean James, 9,56 miliar rupiah. Joy Pelupesi, 5,21 miliar rupiah. Emil Audero, 86,91 miliar rupiah. Berkas naturalisasi mereka kini sudah sampai di Kemenpora, dengan harapan semuanya tuntas sebelum 10 Maret, batas akhir pendaftaran pemain ke AFC. Kesimpulan, semua taruhan ditempatkan, Indonesia harus all in. Dengan skuad yang semakin solid, strategi matang dari tim pelatih, serta momentum dari cedera pemain lawan, timnas Indonesia berada di titik emas untuk meraih hasil maksimal. Ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah berbahaya. Masih Jasin tengah, tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk ke letak dan kotak penalti. Masih Ragnar, syuting Ragnar dan gol! Langsung ke tangan penjuru. Gagal tadi. Oh, syuting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol! Ragnar dan direbut kembali bola oleh Nathan. Nathan kepada Tom. Tom kali ini. Oh, ini dia 3 lawan 3. Tom Hae. Dan gol! Kesempatan ini dimiliki pemirsa oleh Tom Hae. Dan ternyata Nathan. Itu dia. Pertanyaannya sekarang, mampukah Garuda menyapu bersih 4 poin di bulan Maret? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita terus dukung Garuda Terbang Tinggi.